Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, oke. Teman-teman hari ini temanya dia ingin chat atau telepon kamu. Seneng banget kan? Dan ya, siapa sih orang yang mau chat atau telepon kamu ini? Yuk kita lihat ciri-ciri orang tersebut ya. Ciri-cirinya seperti apa orang yang mau telepon atau ngechat kamu ini? Silahkan berdoa dulu ya sebelum dimulai. Semoga ini resonate buat kamu. Oke, seperti apa ciri-cirinya orang yang akan menelpon kamu? Aku lihat di sini ada Seven of Pentacles ya. Seseorang ini yang masih menunggu kamu. Wah. Jadi kamu sama dia nih masih ada hubungan ya. Atau pernah ada hubungan dan seseorang ini masih menunggu kamu hingga hari ini. Seseorang juga yang pernah bertengkar dengan kamu hingga membuat hubungan kalian ini akhirnya rusak, atau aku lihat mungkin ada perpisahan yang terjadi di antara kamu dan dia ya. Kamu dan dia ini pernah berpisah. Sebelum berpisah itu ada pertengkaran dulu, ada masalah besar yang terjadi. Dan ciri-cirinya orang ini apa ya, kalau aku lihat tuh menyenangkan hati kamu ya, meskipun dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan spesial gitu ya, tapi kamu selalu seneng gitu ya berada di samping dia, bahkan mungkin cuman sebagai status apa gitu ya, yang yang jelas aku lihat kamu nyaman, kamu seneng dekat dia ya. Seseorang ini apa ya, sikap diamnya itu memberikan rasa nyaman di hati kamu ya. Orangnya nggak pernah banyak bicara. Ada Eight of Wands, orang ini punya jarak yang jauh dengan kamu ya. Orang yang kira-kira tidak dekat lah. Intinya ini bisa memakan waktu lama ya. 8 jam, 8 hari, 8 menit. Ada The Chariot, orang yang sangat gigih dalam bekerja, orang yang tekun dalam bekerja, dan orang ini bisa dibilang seperti sosoknya ini enggak mudah nyerah dalam melakukan seperti dia kalau punya keinginan tuh harus banget gitu ya. Harus banget didapetin, dan kalau dia sedang berkutat dengan pekerjaannya, dia tuh nggak mau atau sulit buat kamu untuk mengajak dia bicara atau mengobrolkan sesuatu yang sifatnya urgent. Dia pasti nggak bakal yang namanya apa ya, ngedengerin kamu karena fokus banget di sana, di kerjanya ya. Dia terlalu enjoy dengan pekerjaan. The Sun, orang ini selalu memberikan rasa kegembiraan buat kamu, rasa kegairahan, semangat. Pokoknya kalau aku melihat dari kartunya ini, kamu tuh kalau sama dia ini bawaannya gimana ya, kayak gairahnya tuh orangnya lemes gitu, orangnya nggak gembira, orangnya nggak senang, tapi kalau udah dapet chat dari dia seneng banget, bisa seharian full kamu bakal bahagia. Bisa seharian full kamu tuh ya seneng gitu ya. Orangnya tuh bisa ngebangkitin semangat gitu ya. Page of Pentacles, seseorang yang punya penampilan rapi tapi sederhana ya. Kelihatannya tuh dia beruang gitu ya. Seorang yang terlihat kayak apa-apa memakai pakaian yang kayak bermerek, tapi sebenarnya dia tuh orang yang tidak bisa menghasilkan uang banyak, nggak bisa gitu. Tapi dia bisa menampilkan gitu ya, dirinya itu orang memandang, menilai dia itu
mahal gitu ya, menilai dia itu memakai sesuatu yang terlihat dibeli dengan harga yang mahal, tapi memang orangnya nggak punya gaji besar, nggak punya pekerjaan yang mentereng atau apa ya, yang ternama gitu ya, nggak punya pekerjaan yang bukan pekerjaan yang berpangkat, bukan pekerjaan yang membawa kehormatan, bukan, tetapi dia pintar gitu ya, pintar menggunakan setelan, apapun yang dipakai tuh kayak kelihatan sama dia tuh kayak elegan, kayak dia itu apa ya, orang yang kayak orang kaya gitu loh. Ngerti kan kalau orang kayak gimana? Pakaian sederhana sederhana aja kelihatan mewah gitu ya. Dia seperti itu. Ada Eight of Pentacle, seseorang yang memang sangat gila yang namanya materi ya. Dia wah getol banget cari duit gitu. Meskipun uangnya nggak banyak gitu dihasilin, tapi dia memang hobi menyibukkan diri dengan sesuatu yang dia sukai, yang menghasilkan uang. Satu lagi ya. Di sini ada Pack of Swords. Orang yang kalau ngomong itu nyakitin banget. Jarang bicara gitu, jarang mengungkapkan sesuatu, tapi kalau udah ngomong pasti ceplas-ceplos, terus bener-bener nancep di hati kamu tuh kayak keinget terus apa yang diomongin ya. Misalkan dia nyindir orang lain, jarang buat ke kamu, tapi kalau ke kamu dia bener-bener kalau lagi marah, lagi kesel, pasti kamu buat apa ya, dibuat kayak lemah sama kata-kata dia, karena dia ngerasa pinter, ngerasa hebat, dan memang pinter bicara tapi tidak banyak bicara. Pinter dalam ngomong tapi nggak banyak bicara ya. Semoga penjelasannya dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini sebenarnya dia ngedeketin kamu tuh punya tujuan apa. Sebenarnya dia mau ngechat kamu lagi, telepon kamu lagi. Ini ada tujuan apa sih? Kita lihat ya. Oke, dia pingin ngobrol. Aku lihat di sini ada perasaan dia yang kayak apa ya, aku lihat sih gini nih. Dia tuh kayak kangen sama kamu ya. Pingin ngobrol lagi. Udah lama nih nggak ketemu, nggak lama eh, bicara gitu, saling berinteraksi. Dia pingin ada satu kesempatan ya bisa ngobrol lagi, bahkan mungkin ketemu. Ini dia harapannya atau tujuannya memang baik ya, bukan untuk hal yang eh, buruk gitu ya. Terus selain itu apa sih? Oke, dia mau menyampaikan sesuatu yang belum selesai di masa lalu kamu atau dia sama-sama pergi gitu, sama-sama saling sendiri berjalan karena ada pertengkaran yang hebat yang membuat kamu dan dia pada akhirnya berpisah atau mungkin ada break dalam hubungan ya. Dia di sini mau menjelaskan tentang sesuatu yang masih belum clear menurut dia seperti itu. Saat ini dia ingin mengungkapkan sesuatu yang ingin dia sampaikan sejak dari lama ya. Lalu juga ada Queen of Pentacles, dia masih apa ya, hatinya itu masih belum bisa ngelupain kamu ya, dalam pikirannya selalu ada kamu, dia masih belum sepandai kamu ya melupakan dia dengan mudah. Bahkan mungkin nanti kita lihat ya reaksi kamu apa, dia mau datang atau mau chat kamu, telepon kamu ya. Ini yang aku lihat dia masih sering bersedih. Bahkan kalau di hari-hari yang kiranya membuat dia betul-betul sedang kangen sama kamu, dia bahkan sampai mencari foto-fotomu mungkin yang selama ini dia hampir hapus semua dan dia sisakan satu, atau mungkin dia ingat-ingat apakah masih ada yang tersisa untuk dilihatnya karena dia sedang kangen banget sama kamu saat ini ya. Seperti kayak dia menyesali pernah melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada kamu ya. Dia masih pingin berada di samping kamu gitu. Ya, tujuan dia memang baik sebenarnya teman-teman, karena apa ya, hatinya itu masih belum bisa move on dari kamu. Di sini ada The Magician, bahwa
Tujuan dia sebenarnya pingin memperbaiki hubungan gitu. Dia pingin hubungan ini bisa kembali menjadi baik gitu, dan kamu sama dia bisa bersama lagi. Tapi dia sedang mencari ide, sedang mencari cara untuk bicara seperti apa agar kamu bisa percaya dengan apa yang dia ingin katakan lewat telepon atau lewat chat ya, karena dia ngerasa kamu saat ini sulit untuk diajak berbicara ya. Nih, tujuannya apa sih? Karena dia merasa sakit hati. Dia sedih saat ini kamu sudah tidak lagi bersama dengan dia ya. Dia memiliki kesedihan yang mendalam yang hingga saat ini belum bisa disembuhkan. Makanya dia pingin banget ngechat kamu atau telepon kamu agar perasaan sedihnya ini, kecewanya ini, perih di hatinya ini bisa lama-lama berkurang dengan cara menelpon kamu atau mungkin hanya sekedar ngechat agar hatinya ini bisa sembuh dari rasa sakit ya. Dan aku lihat di sini ada Ten of Wands yang sebenarnya beban banget sih selama berpisah dengan kamu. Dia banyak mengalami ketidakberuntungan dalam kehidupan dia ya. Dia merasakan sakit hati yang sangat sakit sekali ya. Ditambah hidupnya dia ini banyak masalah gitu. Tujuannya apa sih ketemu kamu? Ya ini dia ingin menyembuhkan rasa sakit hatinya dan ingin melepas semua beban yang ada di dalam hati dan pikirannya selama kalian tidak saling bicara, selama kalian saat ini saling menjauh ya. Dia punya banyak cerita tentang banyak apa ya? Kalau aku lihat di sini, mungkin aku bisa mengartikan dari arti The Tower, bahwasannya memang halangannya kamu berhubungan dengan orang yang sangat keras di sini ya. Dan orang ini tuh agak susah banget kalau dikasih pengertian. Makanya kamu di sini justru sebetulnya lebih banyak mengalah. Kalau mau hancur ya hancur, kalau mau pisah ya pisah. Kamu sebetulnya udah tidak mau lagi pingin ada penyelesaian apapun, kamu udah tidak mau lagi ya, karena kamu selalu dirugikan, selalu disepelekan sama dia. Pada akhirnya mungkin yang aku lihat dia sudah meninggalkan kamu dulu gitu ya. Ada di Chariot ya, artinya mungkin dia juga yang duluan mengakhiri hubungan, tetapi kamu di sini seperti menerima dengan lapang dada. Pada akhirnya yang terjadi adalah saat ini justru dia mencari kamu untuk menyembuhkan luka hatinya dan untuk menyelesaikan banyaknya beban pikiran, beban hati yang belum tersampaikan ke kamu ya. Oke, ini dia masih memiliki perasaan sayang yang besar kepada kamu, teman-teman ya. Bisa dilihat, dia masih belum bisa move on ya. Di sini dia seperti kayak, aku harus ngomong gimana ya, harus gimana mendatangi kamu gitu. Dia sangat menginginkan hubungan ini bisa kembali baik ya. Dia ingin lagi bersama dengan kamu. Tanpa kamu benar-benar hidup ini hampa. Meskipun saat ini dia mungkin sedang berada dalam kestabilan finansial, tetapi hatinya sepi tanpa kamu. Dan di sini aku lihat, meskipun banyak sekali masalah yang hadir dan datang di dalam hubungan kisah cinta kalian, tapi dia di sini tidak yang namanya kepercayaan ya dalam hatinya, bahwasanya ingin mengulang lagi ya. Meskipun di dalam hubungan itu banyak pertengkarannya, tapi dia ingin mengulanginya lagi. Lebih baik mengulanginya daripada berpisah dengan kamu. Ya, tujuannya apa? Pingin nyambung lagi gitu. Kalau memang hubungan ini sudah lama putus, dia pingin menyambung kembali komunikasi gitu dan bisa lagi deket sama kamu, ngobrol sama kamu. Tapi yang terjadi saat ini dia masih bingung. Ya, padahal dia di sini sering terbayang-bayang kamu ya, terngiang-ngiang selalu. Suaramu lama nggak ketemu sama kamu, dia kangen. Pingin banget yang namanya bisa bergerak ke kamu, menjumpai kamu, tapi dia bingung karena takut ada penolakan. Makanya sebelum ada pertemuan, dia pingin ada telepon atau chat dulu supaya kamu bisa memberikan waktu atau bisa memberikan kesempatan pada dia untuk
datang atau bicara ya. Dia ingin menyelesaikan pertengkaran yang pernah terjadi di masa lalu dan dia tidak mau ada pertengkaran lagi di hari esok. Dia pingin kamu maafin semua apa yang pernah dia lakukan ke kamu, dan sampai pada saatnya kamu belum memberikan maaf, perasaan dia masih sakit dan pikiran dia masih memangku banyak beban. Makanya dia sering sakit kepala ya. Di sini dia berharap banget bisa punya kesempatan ya, ngobrol, ngechat atau ketemu langsung sama kamu ini. Karena dia juga betul-betul perasaan hatinya sedih dan sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi eh, di beberapa urusan yang membuat kamu dan dia pada akhirnya berpisah gitu teman-teman ya. Dia masih ngarepin perasaannya, masih punya keinginan untuk bisa merajut kembali, tetapi dia di sini aku lihat memang hatinya feminim ya, sedih, galau, dan masih gengsi untuk mengutarakan kebenarannya bahwa dia memang sangat membutuhkan kamu. Dia pingin banget gitu ya ngutarain, tetapi dia nggak sanggup buat membicarakannya karena gengsi ya. Gengsi, takut pamornya turun, makanya dia hanya duduk dia menunggu kamu datang ya, tidak mau berjuang berusaha untuk ngedapetin kamu. Oke teman-teman semuanya, kita lihat bagaimana reaksi kamu ke dia. Mungkin kalau memang dia ada mau telepon atau chat kamu masih memberikan kesempatan atau menerima ucapan penjelasan yang dia berikan kepada kamu ya. Tetapi bukan berarti kamu bisa memaafkan, melupakan kejadian yang pernah terjadi di masa lalu ya. Karena ucapan-ucapannya dia masih terus melukai hati kamu, bahkan sampai saat ini kamu tidak pernah bisa melupakan apa yang pernah dia lakukan dan dia bicarakan kepada kamu. Ya, meskipun begitu, kamu memang masih memiliki perasaan yang besar juga kepada dia, bahwa sebenarnya juga kamu masih membutuhkan dia, kamu masih sayang sama dia. Tapi di sini ya, kan dia ada As of Cups, kamu punya Two of Cups, kamu masih pingin dia juga masih mencintai kamu ya. Dia lebih kayak gini, dia seperti awal baru lagi mencintai kamu, karena saat kehilangan kamu di sini dia mulai jatuh cinta lagi, nggak bisa pindah ke lain hati. Dan kamu juga begitu, masih menunggu dia dan mengharapkan dia datang kembali membicarakan sesuatu. Dan dia datang, tapi kamu hanya berkutat di masalah yang sudah lewat, sehingga kamu di sini belum sembuh juga dari pikiran kamu, dari luka hati kamu karena ucapan yang pernah dia berikan ke kamu. Coba dimaafin, jadi kamu nanti bisa bergembira ya. Kalau kamu memang sayang, jangan terlalu banyak bingung, jangan terlalu banyak pertimbangan ya. Segera putuskan, nanti kalau kamu salah mengambil keputusan, kamu juga yang akan bersedih pada akhirnya ya. Jangan gegabah juga. Kalau memang kamu masih butuh dia, katakan terus terang. Kalau kamu sudah tidak butuh dia, maka katakan terus terang ya. Di sini aku lihat memang ada kemungkinan kamu dan dia di sini akan kembali baikan ya. Ada komunikasi yang akan terjalin lagi, akan ada kerjasama entah di bidang apapun itu. Yang jelas kamu dan dia di sini akan kembali lagi bersatu atau bertemu ya. Kamu dan dia sama-sama masih mencintai ya. Dia memberikan apa ya, kayak dia telepon gitu, dia punya rencana gitu aja kamu udah seneng banget di sini ya. Dan alasan apapun nanti mungkin akan berhari-hari kamu mengambil waktu untuk berpikir, pada akhirnya kamu akan memaafkan dia ya, memaafkan dia dan kembali bersama. Semoga ini terjadi dalam waktu dekat, aminkan teman-teman semuanya. Tidak ada yang salah dalam pembacaan ini, semoga ini berafirmasi menjadi sebuah kebaikan di masa depan untuk kamu sekarang ya, atau di tahun 2024 ini bisa melangkah dengan
hati yang ikhlas. Yang sudah lewat ya lewat, yang mau terjadi ya biarkan terjadi, tetap berpikir positif. Hal yang jelek, hal yang buruk tidak akan mungkin terjadi lagi. Jadi berikan kesempatan ya, karena dalam kartunya pun di sini menggambarkan hati dan suasana jiwa dia masih membutuhkan kamu. Begitu juga dengan kamu ya teman-teman semuanya. Kita cek ke inisial yang hadir dalam pembacaan kita hari ini. Oke, inisialnya ya teman-teman ya. Maaf ya suaraku lagi sakit banget, jadi nggak bisa terlalu keras gitu, karena juga banyak ketemu orang nih, hari seminggu ini full banget. Jadi sakit sekali ya, tidak bisa bicara terlalu keras. Teman-teman semoga dipahami gitu ya ucapannya. Biasanya kan ceria tuh suaranya, ini kayak nggak keluar. Ya, ini yang akan inisial yang mewakili pembacaan kita pada hari ini. Ya, semoga ini resonate buat teman-teman semua yang ada di hari ini yang sempat datang untuk melihat video dari aku. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak selalu mensupport ya. Dan sehat selalu, banyak rezekinya dan dimudahkan dari segala urusan-urusannya ya. Oke, satu lagi. Dan ini dia zodiak yang mewakili pembacaan kita hari ini. Ada Aquarius, ada Sagittarius. Oke, ada Aquarius lagi, Virgo, Leo, ada Pisces, ada Scorpio, Pisces, ada Capricorn, Virgo, Taurus, Pisces, Virgo, dan ada Aries ya teman-teman semuanya. Aku cuma mau ngasih apa ya sedikit aja pesan gitu dari hasil pembacaan kita hari ini. Cinta itu memang seperti api ya gitu, tersembunyi. Jadi kalau kamu salah-salah gitu menjalin hubungan dengan orang yang salah, kamu akan terbakar dan rasanya itu sekujur tubuh itu bakal kayak panas terbakar dan sulit untuk didinginkan kecuali kamu bisa berkomunikasi lagi dengan dia. Itu caranya ya. Cara kalau dada kita panas, badan kita panas disebabkan tidak berkomunikasi, jalan satu-satunya kesembuhannya adalah dengan berkomunikasi dengan orang tersebut. Ya. Lalu aku melihat di dalam sebuah percintaan tuh kayak banyak racun gitu. Ngerti gak sih? Kena sedikit aja racunnya gitu kita kayak aduh kayak banyak sekali masalah dan susah sekali cari obat penyembuhnya. Ya, obatnya cuman dianya aja atau seseorang yang kamu cinta, tapi kalau dianya nggak mau itu bahaya, ketemu susah, meminta tolong buat sekali terakhir kali ketemu dia udah nggak mau gitu kan, ganti orang nggak bisa karena seperti itulah racun ya, susah banget cari obatnya kecuali orang-orang yang ahli di bidangnya. Rasa sakit yang lezat yang menjadi candu bagi para daripada orang-orang yang sedang mengalami atau sedang dalam apa ya percintaan gitu, percintaan yang baru, percintaan yang sudah berjalan lama tapi tidak ada kunjung penyelesaian. Akan dibawa kemana, pernikahan kah atau hanya sebatas teman jalan kah, tidak jelas ya. Rasa sakit ini tuh kayak ketagihan, jadi bikin kamu itu pengen lagi padahal udah tahu rasanya sakit tapi tetap aja terus ngelakuin hal yang sama demi mendapatkan luka yang sama gitu. Harusnya kamu mencari cara bagaimana supaya luka itu tidak lagi terasa dan kamu tidak ngalamin, meskipun mungkin kayak ngalamin tapi kamu bisa cepat sembuh, cepat move on gitu dari seseorang yang sudah nyakitin kamu.
ya, dari seseorang yang sudah kamu beri hak tertinggi untuk bisa selalu menyakiti kamu ya, hak istimewa gitu. Aduh, parah sih, parah ya. Aduh, aku mau bilang, "Hai cinta, kemanapun kamu pergi ya, selalulah ingat dengan aku, dengan kita di sini ya. Jangan memberikan luka, tapi berikanlah jalan di saat sedang terluka." Ya, terima kasih banyak meskipun aneh. Meskipun aneh kalimat terakhirnya, tetapi semoga dipahami dan dimengerti. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Minta maaf ya guys, bener-bener sesek banget deh hari ini. Nggak bisa cuap-cuap canda ya. Bye semuanya.